Shalom Ibu dan Bapak sekalian. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Yuni Astianingsih. Tema kita hari ini adalah dipilih untuk diselamatkan. Kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 2 Tesalonika 3 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah mengaruniakan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dan dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kamu terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada Allah, kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama dari bacaan di atas, kita belajar yang pertama adalah untuk mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena dari ayat tersebut di atas, Allah dari mulanya sudah memilih kita untuk diselamatkan. Kita bersyukur karena siapakah kita ini? Kita tidak layak, kita adalah orang yang berdosa, kita tidak pantas. Kalau kita perhatikan, misalnya kita berada di tengah-tengah keluarga, di sekolah, di masyarakat, atau lingkungan yang lebih besar lagi, kita dipilih oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita. Kita tentu merasa sangat istimewa dan sangat berharga. Demikian yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Dari semula kita sudah dipilih Allah untuk diselamatkan. Itu adalah karunia yang luar biasa. Selanjutnya, yang telah Tuhan lakukan kepada kita, kita adalah sebaiknya harus bertanggung jawab pada apa yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Seperti yang tertulis pada ayat 15, berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang sesuai firman Tuhan. Itulah bentuk tanggung jawab kita. Di dalam zaman yang banyak ajaran sesat ini, kita tetap harus beriman teguh, setia pada ajaran firman Allah yang hidup, tidak tergoyahkan oleh ajaran sesat manapun. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus akan menyertai dan menolong kita. Yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita? Kita harus yakin bahwa seperti tertulis pada ayat 17, Allah memberi kekuatan dan menguatkan hati kita dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi kita tidak dibiarkan sendiri, kita tetap disertai oleh Tuhan. Karena kasih karunia-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang telah mengasihi kita dengan berkelimpahan, menganugerahkan penghiburan abadi, mengaruniakan pengharapan baik kepada kita. Percayalah, imanilah bahwa kasih karunia-Nya tidak pernah berubah dan kekal selama-lamanya. Bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Yesus Kristus menghibur
dan menguatkan hati kita dalam segala perkara, baik dalam pekerjaan, keluarga, bertetangga, bermasyarakat. Percayalah bahwa Dia telah memilih kita untuk diselamatkan dari kebinasaan abadi dalam nyala api yang tidak pernah padam. Sepatutnyalah kita berbahagia, karena Tuhan kita selalu menyertai, menopang, menjaga, membela kita dalam segala perkara. Demikian renungan kita hari ini.